warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Rabbal Alamin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah bersama-sama. Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin? Tentang salat fardu, Bu. Tentang salat fardu ada berapa kan? Waktu salat fardu? 5. Belajar tentang sholat berjamaah. Apakah di sini ada yang tahu apakah itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu, oh ya sebelumnya maaf ya, ini ibu mau membagi materi terlebih dahulu. Nah, hari ini kita belajar tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Nah, hukum sholat berjamaah ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sholat berjamaah ini bisa dilakukan untuk sholat apa saja? Sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, tetapi ya sholat fardu itu lebih diutamakan dilakukan secara berjamaah. Nah, sholat sunnah yang dilakukan berjamaah yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana, dan sholat meminta hujan. Apa namanya? Istisqa. Tidak hanya itu, ada juga sholat yang dilakukan berjamaah, yaitu sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Tetapi itu juga bisa dilakukan secara sendiri. Nah, sekarang kan kita sudah tahu apa itu sholat berjamaah. Nah, selanjutnya yaitu kita belajar tentang syarat menjadi imam. Syaratnya yaitu ada 6. Yang pertama yaitu memenuhi syarat wajib dan syarat sah sholat. Apakah ada yang tahu syarat wajib apa aja? Belum. Lupa kali ya? Yaitu beragama Islam, balik, dan berakal. Ini mah tidak berakal. Nah, yang kedua yaitu fasih dalam bacaan sholatnya. Nah, apabila dalam jamaah itu terdapat laki-laki yang pantas menjadi imam, maka kita akan memilih yang paling luas ilmu pengetahuannya, yang paling soleh, dan yang paling bagus nasabnya. Nah, yang ketiga yaitu apa syaratnya?
Iya, iya. Dan banci. Iya, karena banci itu hakikatnya adalah nah, perempuan juga bisa loh jadi imam. Iya, bisa. Satunya perempuan. Baik, yang keempat syaratnya yaitu dapat dilihat oleh makmum dan suaranya dapat didengar juga. Yang kelima adalah imam tidak mengikuti atau menjadi makmum dari jamaah lain gitu. Misalkan itu kan di masjid ya, itu ada sholat berjamaah terus menjadi imam, menjadi makmum orang itu. Nah kita berniat untuk berimam pada orang itu, maka itu sholatnya nggak boleh ya, nggak sah itu. Yang keenam yaitu berniat menjadi imam. Ayo dibaca bareng-bareng. Niatnya di mana? Artinya saya siap mengerjakan sholat fardu maghrib 3 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu syarat menjadi makmum. Yang pertama yaitu berdiri di belakang imam. Jadi makmum itu tidak boleh di samping atau di depan imam. Yang kedua yaitu niat menjadi makmum. Gimana niatnya? Nah, yang syarat ketiga yaitu mengikuti gerakan imam. Nah, jika imam itu sujud, maka makmum harus sujud. Yang keempat yaitu berada pada satu tempat dengan imam. Nah, misalkan imamnya ada di musola, nah kita sholatnya di sini itu nggak sah ya. Yang kelima yaitu mengetahui gerakan imam. Misalkan kita berada di soft paling belakang ya, kita nggak tahu gerakannya, maka kita boleh melirik soft depan atau soft samping kita. Nah, kalian tahu ya apa itu imam masbuk? Makmum masbuk maksudnya. Iya. Misalkan itu kita datang saat imam berdiri sebelum ruku. Terus kita membaca Al-Fatihah. Nah, kita sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam itu segera ya bangun dari ruku i'tidal. Nah, itu kita harus segera mengikuti imam agar kita bisa kebagian rakaat itu. Nah, apabila kita datang waktu imam sudah bergegas mau sujud, nah itu kita harus niat. Setelah itu takbir terus mengikuti imam ikut sujud. Tapi di akhir waktu imam sudah salah, kita harus bangun lagi untuk menambah 1 rakaat atau berapa yang tertinggal. Apakah kalian sudah paham anak-anak? Paham. Sekarang kita mau belajar sambil bermain. Apakah kalian sudah paham dengan materinya? Sudah. Nah, di sini ibu akan membentuk kelompok. Kelompok yang pertama adalah 2 dari sini, kelompok kedua adalah ini, kelompok 3 dan kelompok 4. Iya, Bu. Nah, di setiap kelompok menentukan ketua kelompoknya. Masing-masing 1. Dito. Nah, silakan ketua kelompok untuk menjelaskan ulang apa yang telah ibu jelaskan barusan. Silakan.
satu menjadi imam dan satu lainnya menjadi makmum. Sholat berjamaah hukumnya Satu yaitu memenuhi syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang kedua fasih bacaan Al-Qur'annya. Yang ketiga laki-laki. Yang keempat dapat dilihat oleh makmum. Yang kelima imam tidak mengikuti atau menjadi makmum pada imam yang lain. Yang keenam berniat menjadi imam. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Jadi di sini ada syarat-syarat menjadi imam, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu memenuhi syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang kedua fasih bacaan Al-Qur'annya. Yang ketiga laki-laki. Yang keempat dapat dilihat oleh makmum. Yang kelima imam tidak mengikuti untuk menjadi makmum pada imam yang lain. Yang keenam berniat menjadi imam. Dan yang ketiga syarat menjadi berjamaah. sholat berjamaah ialah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat berjamaah punya sunat Ahmad, yaitu sunat yang Dianjurkan. Sholat berjamaah dikerjakan di sholat tapi sholat fardu lebih utama dilakukan secara berjamaah karena pahala. Apakah semuanya sudah? Ada menjelaskan pada kelompok ya? Sudah. Ya, ibu kasih kertas ini kalian tulis satu pertanyaan. Ya, imam. Dan memenuhi syarat Tidak berakal gila. Apakah sudah semua? Pik. Gak kena. Sudah. Oke, selanjutnya kertasnya diremuk menjadi bola. Sudah? Diremes. Bentar, bentar. Kelompok satu ya? Kelompok satu ditukar dengan kelompok 4. Silakan kelompok 4 ditukar. Bentar, wes. Iya ada. Bukan dia tuh dilempar. Ya, silakan. Nah, selanjutnya silakan kalian jawab pertanyaan tersebut. Kata jadi emosi. Sudah, siap. Ayo siap.
Hanya yang video lakukan Sholat tarawih apakah harus dikerjakan dengan cara berjamaah? Tidak, karena bisa dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Ya, betul. Mari kita kasih tepuk tangan. Sini dulu. Ya, sebentar ya. Bagaimana hikmah melaksanakan sholat berjamaah? Jelaskan dengan semampu Anda. Jadi hikmahnya yaitu yang pertama, Allah SWT akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Yang ketiga, Allah SWT akan menaunginya di hari kiamat kelak. Yang keempat, Allah SWT akan menghapus kesalahan-kesalahan bagi mereka yang sholat berjamaah serta akan meninggikan derajat mereka. Ya, Kita kasih tepuk tangan. Silakan, kelompok 2. Di sini saya mau menjawab pertanyaannya. Apakah waria bisa menjadi imam? Jawabannya bisa. Kalau makmumnya waria juga. Sama perempuan. Ya. Kencang lari. Ya kan waria kan wanita setengah pria. Mana pertanyaannya? Salah satu syarat untuk menjadi imam adalah berakal. Lalu di suatu kumpulan ada cowok, bukan cowok, tapi tidak berakal. Apakah boleh diganti dengan perempuan? Kalau menurut Imam Qurtubi itu boleh sholat sendiri-sendiri, akan lebih baiknya tidak boleh diganti perempuan. Soalnya kan perempuan posisinya makmum, kalau laki-laki posisinya imam. Itu dari Imam Qurtubi. Kalau dari imam-imam yang lain ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Akan tetapi kita kembali lagi ke ahli sunnah wal jamaah. Cukup dari saya. Yuk, nah di sini kalian sudah bisa semua ya? Ya.